memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan pujikan Aku Bahagia. Aku bahagia, bahagia, sejak Tuhan Yesus angkat dosaku. Aku bahagia, bahagia, sejak Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, sejak Tuhan Yesus angkat dosaku. Aku bahagia, bahagia, sejak Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, sejak Tuhan Yesus angkat dosaku. Aku bahagia, bahagia, sejak Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu seperti anak panah.
seperti anak panah di tangan pahlawan. Ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakanmu. Ini aku, pakailah hidupku jadi alat di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakanmu. Ini aku, pakailah hidupku jadi alat di tangan, oh Tuhan Yesusmu. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Ini aku, pakailah hidupmu jadi alat di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu. Shalom anak-anakku, cucu-cucuku yang dikasihi Tuhan. Lama kita tidak berjumpa, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa di acara rekaman sekolah minggu di Gereja Bethel Indonesia Pahlawan ini. Mari kita pergunakan setiap saat untuk kita bisa tetap berkumpul bersama-sama. Para sekolah minggu menghampiri adik-adik di rumah melalui rekaman-rekaman ini. Adik-adik, mari sebelum kesempatan ini, Opa Yudi mau menceritakan satu peristiwa di dalam Alkitab. Kita bersama-sama berdoa. Ayo ambil sikap doa yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik di mana kami para sekolah minggu, kakak-kakak di sekolah minggu, hamba-Mu boleh berjumpa dengan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat mereka ada di rumah melihat acara rekaman ini, kiranya Roh Kudus akan hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga, papa mama dari anak-anak ini semua. Supaya ada damai sejahtera sukacita selalu sambil menanti-nantikan kapan Tuhan virus ini terangkat dari negeri kami, dari kota kami. Dan hamba berdoa supaya anak-anak cucu ini boleh kembali ke sekolah, ke bangku sekolah mereka. Dan mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Sehingga kelak mereka menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, anak-anak yang beruntung di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan yang akan
kami dengar bersama ini menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadikan sukacita di hati anak-anak cucu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Adik-adik, anak-anak cucu yang saya sayangi, yang saya banggakan dalam nama Tuhan, saya ingin menyampaikan cerita di Alkitab tentang seorang pemberani, seorang wanita, perempuan yang pemberani. Dia membelai bangsanya, dia sangat peduli kepada orang-orang sebangsanya. Demikian pula kita harus peduli kepada orang lain. Nah, adik-adik, siapa si Esther ini? Esther adalah seorang perempuan yang dibuang, ya, buangan, karena dia mendapatkan peperangan di negerinya sampai dia harus dibawa ke tempat pembuangan. Nah, akhirnya Esther ini mendapat kasih sayang Tuhan, sehingga seorang raja yang berkuasa berkenan membawa Esther masuk ke istananya. Esther menjadi seorang ratu. Namun tidak demikian lalu Esther mendapatkan sukacita, mendapatkan hidup yang senang, tetapi dihadapkan satu masalah di mana ada seorang pejabat yang bernama Haman ingin membinasakan, ya, umat Tuhan, bangsa Israel, bangsa yang sebangsa dengan Esther ini. Nah, adik-adik, ceritanya Esther ini mempunyai om yang bernama Mordekai. Mordekai, si om dari Esther ini, minta supaya Esther membantu karena bangsanya akan dibinasakan. Lalu berkatalah Esther, "Om, tidak semudah itu aku menghadap kepada raja, karena di kerajaan ini ada undang-undang. Setiap orang yang datang mau menghadap kepada raja, maka harus atas perintah seizin raja. Kalau melanggar, hukumannya hukuman mati." Lalu si om ini berkata, "Ya udah, kalau begitu kamu enak-enak di dalam istana ya, kami bangsamu akan dibinasakan." Lalu Esther sangat tergerak hati, oh, bangsaku akan dibinasakan. Lalu dia berpesan, "Okelah, semua umat Tuhan harus berpuasa, aku pun berpuasa. Satu kali nanti aku menghadap raja dan tidak berkenan, kalau aku mati, biarlah aku mati." Akhirnya apa yang terjadi? Raja berkenan menerima Esther sang ratu ini. "Oke, kamu minta apa kepadaku? Sampai separuh dari istanaku pun aku berikan kepadamu, permaisuriku." Ya, karena raja sungguh-sungguh mengasihi Esther. Mengapa Esther dikasihi? Karena setiap orang yang melihat Esther timbullah belas kasihan. Dari mana? Karena Tuhan menyertai Esther. Tiba waktunya, maka raja diundang kepada Esther. Kembali raja menanyakan, "Apa sih keinginanmu?" Lalu Esther berkata, "Kalau raja berkenan, hadirlah dalam undanganku yang akan datang, supaya raja bersama Haman, pejabat yang punya rancangan untuk membinasakan umat Tuhan ini, maka raja berkenan, kami mau datang." Nah, adik-adik, anak-anak cucu yang saya kasihi, disitulah keberanian Esther. Aku mati demi bangsaku. Enggak apa-apa, enggak masalah. Adik-adik, anak-anak cucuku yang tersayang, mari kita belajar memiliki hati yang seperti Esther. Berani untuk satu kebenaran, berani untuk membela kebenaran. Terjadilah demikian. Ketika raja datang kepada Esther, maka sungguh-sungguh apa yang Esther perbuat menyelamatkan bangsa dari kejahatan orang-orang yang berniat membinasakan.
anak-anak cucu, iblis pun demikian. Akan membinasakan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Maka adik-adik dipakai Tuhan. Ayo, datang setia kepada Tuhan. Saat ini memang kita tidak boleh bergabung bersama karena ada virus COVID yang jahat ini. Kita berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan COVID ini segera selesai dari bangsa kami, dari muka bumi ini, supaya kami dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Dapat kembali bersekutu. Opa sudah sangat rindu mendoakan anak-anak cucu, mendoakan anak-anak semua di ibadah-ibadah. Kita sebentar lagi akan diizinkan Tuhan beribadah kembali. Ya, nanti Opa akan berdoa buat anak-anak. Opa punya kerinduan anak-anak ini menjadi anak-anak yang pinter, pemberani. Pemberani terhadap apa? Semua perbuatan-perbuatan jahat dilawan. Dilawan dengan apa? Dengan kebaikan dan ketulusan hati. Anak-anak cucu Abraham, Ishak, Yakub akan diberkati oleh Tuhan. Opa selalu berdoa setiap hari. Anak cucu diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan melalui rekaman ini, hamba-Mu boleh berjumpa dengan anak-anak cucu Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Anak perjanjian yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun kami belum boleh datang untuk kembali beribadah seperti dulu lagi. Tetapi kami memohon, Tuhan segeralah Engkau memberikan kesempatan kami boleh kembali beribadah seperti dulu lagi. Kerinduan hamba-Mu melihat anak cucu yang sudah semakin diberkati, semakin bertambah besar. Kami percaya Tuhan, kami semua dipersiapkan untuk menjadi keluarga besar, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk para miss dan kakak-kakak di sekolah minggu ini. Semuanya kami bersatu membangun satu bangsa yang diberkati, bangsa kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan akan menjadikan kami ini semua berkat di tengah-tengah negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati anak-anak. Shalom.